Halo Sobat Manajemen, kembali lagi di Brilliant Vol 6. Nah, di sini kita akan membahas soal ujian UAS Manajemen Operasi, yang mana ini tuh soalnya diambil dari soal-soal tahun sebelumnya. Kita langsung saja ke soal nomor 1. Nah, di sini kita ditanya tentang EOKI. Jadi soalnya itu, seorang distributor lokal untuk perusahaan ban nasional memperkirakan akan menjual sekitar 18.000 ban radial dengan ukuran dan desain tertentu tahun depan. Biaya penyimpanan tahunan adalah $15 per ban dan biaya pemesanan adalah $200 per pesanan. Distributor beroperasi selama 360 hari dalam setahun. Di sini yang A-nya itu ditanyakan bahwa berapa EOKI-nya. Kita bahas satu persatu dulu. Nah, untuk rumus EOKI itu sendiri, di sini sudah saya tuliskan bahwa akar 2DS dibagi H. Ini. Nah, kemudian D-nya itu kan tadi diketahui 18.000 dan S-nya itu 200. S-nya itu biaya pemesanan dalam perpesanan. Nah, kalian tinggal masukin aja angka-angkanya. Jadi ini akar 2 dikali 18.000 dikali 200 dibagi 15. Nah, hasil dari 2 dikali 18.000 dikali 200 itu adalah 7.200.000 dibagi dengan 15, ini tetap. Maka hasilnya itu akar 2 dari 480. Nah, ini tuh hasil dari pembulatan. Jadi hasil akar 2 dari 480 kan 692,82 ya, dan seterusnya. Nah, ini tuh jadi dibuletin jadinya 693 ban. Oke, yang pertama sudah. Kemudian yang kedua, yang B-nya. Soalnya itu berapa kali dalam setahun distributor harus memesan ulang. Nah, rumusnya itu di sini sudah saya tuliskan bahwa tentang frekuensi pemesanan per tahun. Jadi jumlah pesanannya itu rumusnya itu D dibagi hasil dari EOKI ini. Tadi kan D-nya itu 18.000 ya. Nah, kemudian dibagi dengan ini. Kemudian kalian tulis di sini, maka hasilnya itu 26 kali per tahun. Nah, ini juga merupakan hasil dari pembulatan, yang mana 18.000 dibagi dengan 693 itu adalah 25,974025974. Nah, segitu. Jadi dibulatkan saja menjadi 26. Kemudian yang C-nya berapa panjang siklus pemesanan? Nah, di sini simpel aja. Untuk menghitung siklus pemesanan itu tinggal 360 itu dari soal ya, nih. Mana? Nah, 360 ini 360 hari dalam setahun dibagi dengan jumlah pesanannya, ini dibagi dengan 26. Jadi 360 dibagi dengan 26, maka hasilnya itu 13,84 dan seterusnya. Maka kita akan bulatkan menjadi 14 hari. Nah, kemudian yang D-nya. Di sini soalnya itu berapa total biaya tahunan untuk menyimpan dan memesan jika jumlah EOKI-nya itu dipesan. Nah, jadi di sini kita menghitung dua. Yang pertama ada biaya pesan, yang keduanya itu ada biaya simpan. Nah,
di sini rumusnya itu yang biaya pesan D dibagi EOQ dikali S. Nah, di sini tuh sebelumnya itu disclaimer, di sini tuh ada salah hitungan bahwa kan D-nya itu 18.000 ya. Aku tulisin dulu D dibagi EOQ sama dengan, jadi D-nya itu kan 18.000. 18.000 dibagi EOQ-nya itu ini kan 693, yang mana hasilnya itu 25,97. Nah, kemudian dikali dengan 200. 200-nya itu S. Sama dengan 25,97 dikali dengan 200. Maka hasilnya itu 5.194. Nah, jadi hasil dari biaya pesannya itu segini. Oke, ini salah. 5.194. Nah, kemudian yang biaya simpannya ini rumusnya EOQ dibagi dengan 2 dikali dengan H, yang mana EOQ-nya itu 693 dibagi 2 dikali 15, maka hasilnya itu 5.197,5. Nah, kemudian biaya pesan ini sama biaya simpan ini tuh dijumlahkan, yang mana total biaya tahunan itu berarti biaya pesannya kan tadi 5.194 5.194 ditambah dengan 5.197,5, maka hasilnya itu, ini salah, 10.391,5. Hasilnya itu yang ini. Nah, kemudian di sini ada soal nomor 2, yang mana CV Venus adalah perusahaan yang memproduksi spray premium satin yang sedang populer. Salah satu komponen utama yang harus dipesan dari supplier adalah kain satin premium. Biaya pesan kain satin premium dari supplier adalah $30 per pesanan, termasuk dengan beban pengiriman. Biaya produksi spray adalah $4 per unit, sementara biaya simpan dibebankan sebesar 4% dari biaya produksi per unit. Nah, berikut ini adalah data kebutuhan kainnya. Jadi minggu pertama itu diketahui kebutuhan kainnya itu 0, minggu kedua itu 500, minggu ketiga itu 0, minggu keempat itu 500, minggu kelima itu 0, minggu keenam 400, minggu ketujuh itu 0, dan yang terakhir itu minggu ke-8 adalah 400. Di sini tuh yang ditanyakan hitung total biaya material requirement planning atau MRP yang dikeluarkan oleh CV Venus jika menggunakan metode lot for lot, jadi LFL, dan lead time pemesanan kain selama 1 hari. Nah, sebenarnya di sini tuh simple aja perhitungannya. Tadi kan sudah diketahui bahwa biaya pesannya itu $30 per pesanan. Ini. Kemudian biaya produksinya itu $4 per unit. Biaya simpannya itu 4% dikali dengan $4, maka hasilnya itu segini. Kemudian lead time-nya itu 1 minggu. Nah, jadi metode LFL ini tuh kita tuh pesen hanya pas kita butuhnya aja, jadi tidak ada persediaan gitu. Jadi biaya simpannya itu 0. Nah, kemudian di sini ada kita menghitung biaya total MRP, yang mana ada biaya pesan dan biaya simpan. Biaya pesannya itu 4 dikali $30, maka hasilnya itu $120. Kemudian biaya simpannya itu tadi 0 ini.
karena kan tidak ada persediaan. Nah, kemudian di sini diketahui bahwa ada 4 minggu. Tinggal kita hitung. Ini tadi udah 120. Maka jadi total biaya material requirement planning atau MRP yang dikeluarkan CV Venus dengan metode load for load atau LFL adalah $120 yang ini. Nah, kemudian di sini ada soal nomor 3. Jadi sebuah perusahaan perlu menentukan metode pengiriman terbaik antara pengiriman 1 hari atau 3 hari. Biaya penyimpanan untuk barang tersebut adalah $800 per tahun. Biaya pengiriman 1 hari adalah $50. Sedangkan biaya pengiriman 3 hari itu adalah yang pertama $40. Yang pertama itu $40, yang kedua itu $35. Nah, dengan waktu penghematan 2 hari, jika menggunakan pengiriman 1 hari, metode pengiriman mana yang lebih baik? Nah, jadi kita itu membandingkan metode pengiriman mana yang lebih baik. Nah, di sini itu ada rumus trade-off biaya waktu, yang mana biaya simpan per harinya itu sama dengan 800 dibagi dengan 360, maka hasilnya itu 2,22. Nah, penghematan biaya simpannya itu 2 dikali 2,22 sama dengan 4,44. Kayak yang ini. Ini hapus aja. Nah, kemudian jadi 2 ini tuh dari ini dengan waktu penghematan 2 hari. Nah, kemudian di sini ada perbandingannya. Metode yang 1 hari, 3 hari, yang A-nya itu tadi kan ini 40, yang B-nya 35. Kemudian tulis di sini yang A-nya 40, yang B-nya 35. Nah, biaya simpannya itu untuk yang 1 hari itu 0, untuk yang 3 hari yang A-nya itu 4,44 dihasilkan dari sini. Ini juga sama 4,44. Maka totalnya itu yang 1 hari itu 50, yang 3 hari yang bagian A-nya itu 44,44. Jadi ini tuh ditambahkan antara 40 ditambah 4,44, maka hasilnya itu 44,44. Kemudian yang 3 hari yang bagian B-nya itu 35 ditambah dengan 4,44, maka hasilnya itu 39,44. Jadi pengiriman 3 hari dengan biaya $35 adalah yang paling baik karena total biayanya yang paling rendah. Nah, kemudian ada soal terakhir untuk materi hitungan, yang mana Delta adalah perusahaan yang memproduksi sepeda anak. Berikut adalah peramalan permintaan sepeda selama 6 periode, yang mana periode pertamanya itu permintaannya 3.500, periode kedua 2.700, periode ketiga 3.100, periode keempat 2.400, periode kelima 3.800, dan periode yang keenam itu 6.000. Nah, saat ini Delta memiliki 20 orang karyawan. Setiap karyawannya rata-rata dapat membuat 1 sepeda per jam dan dibayar $5 per jam. Dalam 1 hari, karyawan bekerja selama 8 jam. Perusahaan memiliki kebijakan bahwa overtime hanya dapat dilakukan maksimal 2 jam setiap harinya dengan upah $6 per jam. Jika terjadi pemecatan atau penerimaan pegawai, biayanya masing-masing adalah $30 per orang dan $25 per orang. Biaya produksi sepeda adalah $50 per unit dengan biaya simpan 1,5% dari biaya produksi per periode. Biaya subcontractingnya itu adalah $55 per unit per periode dan biaya back ordernya itu adalah $45 per unit per periode. Nah, hitunglah biaya aggregate planning metode dengan metode level workforce with subcontracting strategi itu untuk NPM yang ganjil. Kemudian level workforce with
back order strategi itu untuk NPM yang genap. Nah, di sini saya akan membahas kedua metode tersebut. Nah, jadi langkah pertamanya itu kalian menjumlahkan total demand-nya, yang mana demand-nya itu didapatkan dari soal. Nah, yang ini permintaannya 3.500 ditambah dengan 2.700 ditambah dengan 3.100 ditambah dengan 2.400 ditambah dengan 3.800 ditambah dengan 6.000, maka hasilnya itu adalah 21.500 unit. Nah, kemudian di sini juga diketahuinya tadi di soal bahwa ada jumlah karyawan 20 orang, produktivitas 1 sepeda per jam, jam kerja regulernya itu 8 jam per hari, upah regulernya itu $5 per jam, overtime maksimalnya itu 2 jam per hari, kemudian upah lemburnya itu $6 per jam. Nah, di sini kita hitung dulu bahwa kapasitas reguler per harinya adalah itu jumlah karyawan dikali dengan jam kerja reguler. Maka hasilnya itu 160 unit per hari. Nah, kemudian dihitung lagi kapasitas lembur per harinya 20 dikali dengan overtime, maka hasilnya itu 40 unit per hari. Nah, kemudian di sini juga diketahui bahwa ada biaya produksinya itu $50 per unit, kemudian biaya simpannya itu adalah 1,5% dikali dengan 50 itu, maka hasilnya 0,75 per unit per periode. Kemudian subcontractingnya itu $55 per unit, kemudian back ordernya itu $45 per unit, kemudian hiringnya itu $25 per orang, kemudian firingnya itu $30 per orang. Nah, kemudian strategi yang diminta itu yang pertama itu kita pakai level workforce, yang mana jumlah karyawannya itu tetap 20. Nah, produksi regulernya tetap setiap periode, jadi kekurangannya itu dipenuhi oleh yang pertama itu subcontracting, yang kedua itu back order. Nah, langkah pertama, produksi reguler per periode. Asumsikan bahwa satu periode itu 20 hari kerja. Kemudian produksi reguler atau per periodenya itu 160 dikali dengan 20 sama dengan 3.200 unit. 160 itu didapat dari ini, kapasitas reguler per harinya. Kemudian di sini ada tabel level workforce plus subcontracting, yang mana perbandingan produksi versus permintaan. Nah, periode pertama produksinya itu kan ini, maka ditulis aja dari periode 1 sampai 6 itu produksinya itu 3.200. Kemudian demandnya itu kalian tinggal masukkan dari tadi data yang di atas, yang mana periode pertama itu 3.500, yang kedua itu 2.700, yang ketiga itu 3.100, yang keempat itu 2.400, yang kelima itu 3.800, yang keenam itu 6.000. Nah, kemudian di sini ada selisih yang mana didapatkan dari produksi dikurangi demand. Nah, produksi periode pertama kan 3.200 dikurangi dengan 3.500, yang mana itu minus 300. Dan kalian hitung juga ke bawahnya dengan cara yang sama. Nah, kemudian di sini ada total dari subkontrak, yakni 3.700 unit. Nah, 3.700 unit ini tuh didapatkan dari subkontrak yang 300 ini ditambah dengan subkontrak yang 600 ditambah dengan subkontrak 2.800. Karena kan ini hasilnya positif, maka strateginya itu disimpan gitu. Kalau yang hasilnya negatif itu subkontraknya berarti
300 karena ini negatif 300, kemudian yang ini negatif 600 maka subkontraknya itu 600, dan negatif 2800 maka subkontraknya itu 2800. Maka ketiga ini tuh dijumlahkan yang hasilnya adalah 3700 unit. Nah, kemudian di sini ada perhitungan biaya, yang mana yang pertamanya itu kita hitung adalah biaya produksi reguler. Nah, dihitungnya itu 21.500 dikali dengan 50. 21.500 itu dari tadi yang di atas total demand-nya. Kemudian dikali 50. 50 itu adalah biaya produksinya. Nah, yang mana hasilnya itu jadi 1.075.000 dolar. Kemudian yang kedua, biaya tenaga kerja reguler, yang mana upah per harinya itu dapat dihitung dengan 20 kali 8 kali 5. Yang hasilnya itu 800 dolar, yang mana 20-nya itu dari jumlah karyawannya, kemudian dikali 8 itu dari jam kerja regulernya, dan dikali 5 itu adalah dari upah regulernya. Maka hasilnya itu 800 dolar. Kemudian per periodenya itu 800 dikali dengan 20 jumlah karyawannya. 800 kan dari sini. Maka hasilnya itu 16.000 dolar. Maka total 6 periode itu 6 dikali dengan 16.000 dolar. Maka hasilnya itu adalah 96.000 dolar. Kemudian yang ketiga, biaya simpannya. Persediaan akhirnya kan P2-nya sama dengan 500. P3-nya sama dengan 600, P4-nya 1400. Maka total inventory held-nya adalah 2.500 unit. Kemudian biaya simpannya itu dari yang tadi total inventory held-nya 2.500 itu dikali dengan 0,75. Nah, 0,75 itu dari biaya simpan yang tadi sudah dituliskan di atas, yang ini. Nah, biaya simpannya kan 1,5% dikali dengan 50 itu sama dengan 0,75 dolar per unit per periode. Kemudian dimasukkan ke sini, maka hasilnya itu 1.875 dolar. Nah, kemudian yang keempat, biaya subcontracting, yang mana 3.700 dikali dengan 55, yang hasilnya itu 203.500 dolar. Kemudian di sini kalian tinggal menjumlahkan antara hasil dari yang pertama, kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Maka total biaya strategi A adalah 1.075.000 dolar ditambah dengan 96.000 dolar ditambah dengan 1.875 dolar ditambah dengan 203.500 dolar, maka hasilnya itu 1.376.375 dolar. Nah, kemudian yang terakhir di sini kita menghitung level workforce ditambah back order. Jadi back ordernya itu per periode, yang mana periode pertamanya itu yang tadi kita tuliskan bahwa selisihnya itu segini. Kemudian ketika hasilnya positif, kalian tinggal tulis di back order kumulatifnya itu adalah 0. Kalau negatif, kalian tinggal pindahkan tapi menjadi positif. Yang ini 300, yang ini 600, dan yang terakhir ini ada salah penulisan, yaitu 2.800. Nah, kemudian di sini yang terakhir itu ada level for workforce ditambah back order. Jadi back order per periodenya, yang mana kalian tinggal menuliskan tabel bahwa periode 1 sampai 6, kemudian selisihnya yang tadi sudah di atas, kalian tinggal pindahkan saja. Nah, di sini tuh back ordernya ketika hasilnya positif, maka kalian tulis 0 aja. Tapi ketika hasilnya negatif, kalian tinggal pindahkan tetapi menjadi positif. Yang mana di sini jadi 300 dan di sini jadi 600, dan di sini itu ada salah penulisan, harusnya itu 2.800. Nah, total back ordernya di sini jadi 300 ditambah dengan 600 ditambah dengan
2.800. Maka hasilnya itu 3.700. Nah, kemudian di sini dihitung dulu biaya back ordernya, yang mana ini kan tadi salah ya. Berarti jadinya itu 3.700 dikali dengan 45. Maka hasilnya itu 3.700 dikali dengan 45. Hasilnya itu 166.500. Nah, kemudian total biaya dari strategi B ini tinggal ditambahkan juga, yang mana tadi kan di sini udah diketahui bahwa level subcontractingnya itu 1.376.375 dan yang back ordernya itu 1.366.375. Maka ditambahkan semuanya, yaitu 1.075.000 dolar ditambah dengan 96.000 dolar ditambah dengan 1.875 dolar ditambah dengan yang ini 166.500 dolar, maka hasilnya itu 1.366.375 dolar. Nah, jadi kesimpulannya itu metode yang dipilih adalah metode workforce with back order karena totalnya itu yang paling rendah. Sekian pembahasan materi UAS Manajemen Operasi, semoga bisa bermanfaat dan semoga UASnya lancar. Dadah.